selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. So kita mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau pada pagi hari ini kita boleh hadir di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan, itu adalah hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan saja Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dialah Tuhan kita, Dialah Raja kita, Dialah yang layak kita sembah di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, Kaulah Tuhanku. Raja
terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dan kami muliakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Di sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh menikmati, kami boleh menerima setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada surga kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh kembali hadir di rumah Tuhan. Untuk kami membuat setiap rasa syukur kami. Untuk kami membuat setiap pujian kami. Kami mau menyukakan hati Tuhan pada pagi hari Tuhan. Pada surga Engkau memberkati setiap Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang pada pagi hari hadir di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami Tuhan. Begitu banyak halangan rintangan di dalam kami mengiring Tuhan, tapi biarlah kami tetap percaya, kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tetap setia dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan berkat kebaikan kemurahan Tuhan terus nyatakan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Dalam surga ampuni Tuhan segala dosa kami Tuhan. Biarlah kami pada pagi hari Tuhan layak datang ke hadirat Tuhan. Pada surga Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat pada pelayanan pagi hari Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau memakai kami semua Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami tahu Tuhan kemampuan kami terbatas, tapi kami tahu Engkau Allah yang akan memampukan kami Tuhan untuk kami melayani Tuhan pada pagi hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan kami mau menyerahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhir hanya di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini dengan hati yang gembira, hati yang penuh sukacita, kita mau memuji Tuhan. Amin. Kita angkat pujian ini datang ke hadirat Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita, amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan wajah yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut harinya Sang Raja. Sorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan wajah yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut harinya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan
Tuhan dan Raja kita. Baiklah, kita akan memuji Tuhan lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, kita akan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kita angkat pujian ini, bila roh Allah ada di dalamku. Saya ajak jemaat Tuhan bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan. Tapi marilah kita belajar mengerti setiap cara Tuhan di dalam mengajar kehidupan kita. Kita tahu bahwa setiap rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Kita angkat pujian ini, ajarku mengerti Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang kami dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Doa dan harapan kami supaya semua jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, penuh sukacita. Amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita semua berdoa, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah yang kami sembah, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kasih Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan, di mana kami hari ini ada sebagaimana ada, semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami sudah memuji Tuhan lewat puji-pujian kami, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami, memberi kami hikmat pengertian, agar kami dapat mengerti, memahami, serta diberi kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, sehingga lewat hidup kami Engkau disenangkan, nama-Mu dipermuliakan. Kami siap untuk belajar ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu seorang pemimpin punya otoritas atau punya hak untuk memerintah bawahannya. Kalau bawahan memerintah pemimpin, itu namanya kurang ajar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu contoh adalah Presiden Republik Indonesia. Dia punya otoritas, punya hak untuk memerintah bawahannya. Presiden Joko Widodo punya hak dan otoritas untuk memerintah para menteri-menterinya, untuk memerintah kepala-kepala daerah, misalnya untuk serius menyikapi bahaya dari COVID-19 yang masih hangat terjadi di dalam bangsa kita. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan belajar tentang gereja yang melakukan perintah Tuhan. Gereja yang melakukan perintah Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan, firman Tuhan yang indah. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu Bapak Ibu Saudaraku, Matius menulis dalam Injilnya tentang satu perintah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga. Perintah ini sering juga disebut dengan amanat agung. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu perintah ini bukan hanya berlaku untuk murid-murid Tuhan Yesus pada waktu yang lampau, tetapi perintah ini juga berlaku untuk kita saat ini, untuk gereja Tuhan saat ini. Gereja yang saya maksud di sini adalah bukan gedungnya, tetapi gereja di sini adalah orang-orangnya, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat disebut gerejanya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi pertanyaannya untuk kita adalah, apakah ciri-ciri gereja yang melakukan perintah Tuhan? Apa ciri-ciri gereja yang melakukan perintah Tuhan? Dan Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 memberi jawaban kepada kita bahwa ciri-ciri gereja yang melakukan perintah Tuhan adalah sesuai atau salah satu sesuai dengan Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita bersama-sama melihat. Ada 3 ciri-ciri gereja yang melakukan perintah Tuhan. Yang pertama kita melihat dalam ayatnya yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ciri yang pertama, gereja yang melakukan perintah Tuhan adalah gereja yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus.
Gereja yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, Ia meminta supaya ke-11 murid-murid itu datang ke Galilea, ke suatu bukit yang telah Tuhan tunjukkan kepada mereka. Itu yang ditulis oleh Matius dalam Injil Matius ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang menarik adalah ternyata murid-murid Tuhan Yesus datang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk ke terakhir kalinya pada waktu itu sebelum Dia naik ke surga. Dan ternyata ada beberapa murid Tuhan Yesus yang merespon dan mereka menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Tetapi ternyata ada beberapa yang ragu-ragu. Alkitab tidak mencatat mengapa dia ragu-ragu, tetapi Alkitab jelas berkata bahwa dia ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang menarik adalah ketika ada yang menyembah dan ada juga yang ragu-ragu, lalu respon Tuhan Yesus, Dia tidak marah, tapi Dia datang kepada murid-muridnya, Dia mendekati murid-murid itu, lalu Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Sebuah proklaim agar murid-murid Tuhan Yesus tidak ragu dengan kuasa Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan sejarah bangsa Israel, mereka dipanggil oleh Tuhan, datang kepada Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan untuk suatu misi agar bangsa Israel menjadi alat Tuhan pergi untuk memberitakan tentang rencana keselamatan Allah bagi dunia yang berdosa ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, bangsa Israel hanya datang, diberkati, tapi mereka tidak melakukan misi agung yang luar biasa itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ini merupakan suatu perintah Yesus kepada kita saat ini, kepada gerejanya saat ini, agar kita datang kepada Dia. Bukan datang kepada pendeta kita, bukan datang kepada gereja kita, tapi datang kepada Yesus Kristus, serta respon kita harus benar, yaitu percaya, tidak ragu, dan menyembah Dia. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa di surga dan di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah perintah Tuhan kepada kita saat ini, agar kita menjadi gereja Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, datang kepada Dia. Lewat apa? Lewat persekutuan kita, lewat doa kita kepada Dia, lewat membaca firman-Nya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tentu di dalam melayani atau di dalam memberitakan Injil, ada banyak cobaan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang kita hadapi, bahkan mungkin banyak kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghancurkan kehidupan kita. Tetapi jangan takut, kata Tuhan, karena segala kuasa telah diberikan kepada Dia. Dan Alkitab berkata dalam ayatnya yang ke-20 bagian B, Yesus menyertai kita senantiasa sampai di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, gereja yang melakukan perintah Tuhan adalah gereja yang datang kepada Yesus Kristus. Yang kedua, ciri gereja yang melakukan perintah Tuhan, kita lihat ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, go, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ciri yang kedua, gereja yang melakukan perintah Tuhan adalah gereja yang pergi melakukan perintah Tuhan. Gereja yang pergi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setelah Yesus memproklamkan, menyatakan, meyakinkan murid-muridnya bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Dia, kemudian Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya agar murid-murid itu pergi untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya tidak berdiam diri
tetapi tetap melanjutkan estafet misi Allah, misi Tuhan Yesus itu untuk pergi, untuk apa? Memuridkan segala bangsa, segala suku bangsa. Bukan hanya dimuridkan, tetapi dibaptis agar mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan meninggalkan hidup mereka yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang misionaris atau penginjil yang luar biasa bernama David Livingstone, setelah dia menyelesaikan sarjana kedokterannya, dia bergabung dengan salah satu lembaga misi untuk pergi ke Afrika Selatan. Kemudian di sana dia membantu banyak orang untuk cara hidup sehat, membantu anak-anak untuk membaca, bahkan menyampaikan Injil kepada mereka. Dan sejarah mencatat bahwa David Livingstone adalah salah satu penginjil yang telah memenangkan banyak jiwa karena dia pergi ke Afrika Selatan untuk menunaikan panggilan Allah, yaitu untuk memuridkan dan juga membaptis, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di Afrika pada waktu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus juga memerintahkan kita gereja Tuhan saat ini agar kita pergi, jangan berdiam diri, jangan hanya asik di dalam gereja saja, tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk pergi, untuk memuridkan keluarga kita, untuk memuridkan saudara-saudara kita, untuk memuridkan teman-teman kita, agar mereka percaya kepada Yesus, agar mereka dibaptis dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat bangsa Israel telah gagal untuk melanjutkan estafet Allah untuk rencana keselamatan dunia. Kemudian Tuhan Yesus memilih gerejanya, yaitu kita saat ini, untuk melanjutkan estafet itu. Maka Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Tuhan Yesus, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Identitas Tritunggal ada disebutkan di sana. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, ciri gereja yang melakukan perintah Tuhan yang pertama adalah datang, come to Jesus, datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Kemudian yang kedua adalah go, pergi untuk memuridkan orang lain, memuridkan dan membaptis mereka. Lalu yang ketiga, yang terakhir kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-20 bagian A, firman Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ciri yang ketiga, gereja yang melakukan perintah Tuhan adalah gereja yang mengajarkan perintah-perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Matius menulis perintah Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa yang ketiga adalah agar murid-murid itu mengajarkan orang lain yang telah dimuridkan itu untuk melakukan semuanya perintah-perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan kepada kita bahwa ini adalah suatu perintah yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita memuridkan orang lain, membaptis mereka, mereka percaya, bertumbuh, kemudian mereka juga pergi untuk memuridkan orang lain, diajar untuk memuridkan orang lain untuk pergi memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan ini adalah salah satu strategi untuk pelipat gandaan jiwa-jiwa. Saya pernah membaca satu buku yang berjudul Training for Train. Dalam buku itu menulis bahwa untuk terjadinya sebuah gerakan atau pelipat gandaan jemaat, kita harus memuridkan jemaat yang satu, yang baru bertobat, dimuridkan, dibaptis. Setelah itu kemudian kita utus dia pergi untuk memuridkan, untuk membaptis orang lain juga. Kemudian orang yang lain itu juga pergi untuk melakukan hal yang sama. Itu maksudnya.
Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus memerintahkan kita agar kita mengajar mereka untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu apa? Untuk pergi kembali, untuk mencari, untuk memuridkan, untuk membaptis orang yang belum percaya sehingga percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, gereja tidak hanya berbicara tentang ibadah. Gereja tidak hanya berbicara tentang musik. Gereja tidak hanya berbicara tentang puji-pujian, nyanyian. Gereja juga tidak berbicara tentang persembahan, persepuluhan, dan lain sebagainya itu. Bahkan gereja pun tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisiknya saja. Tetapi ingat bahwa gereja yang sesungguhnya, gereja yang Tuhan harapkan adalah gereja yang bermisionaris, gereja yang bermisi. Dan kita melihat dalam Matius 28 ini, bahwa perintah Tuhan bagi gerejanya adalah agar datang menyembah Dia, menyembah Yesus, agar kita pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah agar kita mengajar orang-orang yang kita muridkan itu melakukan seluruh perintah Tuhan, dan mereka juga diajar untuk pergi untuk memuridkan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi gereja Tuhan yang melakukan perintah-perintah Tuhan sesuai dengan Matius pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20 ini? Kiranya hari ini, mulai hari ini, kita mengambil komitmen untuk dipakai Tuhan menjadi para misionarisnya, sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, percaya, dan memperoleh keselamatan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu tentang firman-Mu, tentang amanat agung-Mu sebagai tanggung jawab kami di dalam gereja Tuhan masa kini, saat ini. Dan Tuhan mampukan kami untuk boleh datang kepada Tuhan, hanya datang kepada-Mu, menyembah-Mu, memuliakan Engkau, serta kami juga boleh pergi untuk memuridkan orang lain, membaptis mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Dan ajarlah kami juga untuk taat, untuk mengajar orang lain, dan mereka juga kami ajar untuk pergi untuk memuridkan dan membaptis orang lain juga, sehingga banyak jiwa-jiwa dari segala suku bangsa percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.